Assalamualaikum Mbak, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas, silakan masuk. Silakan duduk. Dengan Mas Ajun ya ini? Iya Pak. Ya, kira-kira ada apa Mas Ajun? Kok ini tadi pagi-pagi sekali saya waktu masih mengerjakan nilai-nilai untuk teman-teman kelas kamu, kok datang ke sini kira-kira ada apa? Kata ketua kelas, saya disuruh menghadap ke Pak Hanafi. Apa itu benar Pak? Nah, jadi gini Mas Ajun ya, sebelum kita bahas lebih jauh, saya coba ingin tanya ke Mas Ajun. Kira-kira tahu nggak Mas Ajun tadi datang ke sini itu alasannya kenapa? Gak tahu Pak. Saya tadi lagi asik bercanda sama teman-teman. Ya. Tiba-tiba ketua kelas menyuruh saya untuk datang menghadap Pak Hanafi selaku wali kelas saya Pak. Oh iya, ini Mas Ajun masih ingat dengan saya ya kalau saya wali kelasnya? Masih Pak. Masih ingat, saya kira lupa. Jadi tadi Mas Ajun itu lagi asik bercanda gurau dengan temannya atau lagi asik bercerita, tiba-tiba diberitahu ketua kelasnya untuk menemui Pak Hanafi. Jadi gini Mas Ajun, memang benar kalau saya tadi itu minta tolong ke ketua kelas kamu untuk memberitahu Mas Ajun, saya suruh menghadap ke Pak Hanafi karena saya kemarin itu mendapat banyak sekali laporan dari ibu bapak guru yang mengatakan kalau Mas Ajun ini itu sering membuat kegaduhan atau keramaian di kelas. Apa benar Mas Ajun? Sebenarnya saya tidak membuat kegaduhan Mbak. Saya hanya bercanda. Loh, sebenarnya Mas Ajun ini tidak membuat kegaduhan, cuman bercanda. Masa hanya bercanda? Masa bercanda bisa sampai membuat kegaduhan di kelas? Dan laporannya banyak loh dari bapak guru yang lain. Ayo coba Mas Ajun jujur. Kira-kira kenapa? Ayo coba cerita ke Pak Hanafi. Kira-kira ada apa akhir-akhir ini? Kenapa Mas Ajun bisa sampai membuat kegaduhan di kelas? Dan banyak yang mengatakan kalau sampai rame itu kelasnya. Kalau menurut saya nggak mungkin hanya bercanda. Jadi coba di sini Mas Ajun coba jujur, coba cerita ke Pak Hanafi kira-kira ada apa. Jadi gini Pak, minggu kemarin kedua antara saya berangkat ke luar negeri. Ya. Dan saya 3 bersaudara dan saya yang paling tua Pak. Dan kedua adik saya butuh biaya untuk makan. Biaya untuk makan. Iya Pak. Dan kedua saya berinisiatif untuk pergi ke luar negeri dan menitipkan saya bersama adik saya ke rumah nenek. Ya, jadi ceritanya seperti itu Mas ya. Ya. Saya ini jujur saja, saya merasa juga agak sedih. Jadi 2 minggu kemarin itu orang tua Mas Ajun memutuskan untuk berangkat ke luar negeri. Iya Pak. Mas Ajun berapa tadi? 3 bersaudara. Mas Ajun nomor 1, jadi yang paling tua. Mas Ajun jadi masih punya 2 adik lagi. Iya. Dan adik-adik Mas Ajun ini, dan kalau menurut saya kayaknya nggak hanya adik-adik Mas Ajun juga mungkin yang butuh biaya makan atau biaya hidup ya. Terus akhirnya kedua orang tua memutuskan berangkat ke luar negeri. Terus Mas Ajun sekarang sama adik-adik di mana tidurnya? Dititipkan di rumah siapa tadi? Di rumah nenek. Di rumah neneknya. Nah, jadi gini Mas Ajun, dengan Mas Ajun cerita seperti ini, akhirnya Pak Hanafi kan jadi tahu, oh ternyata seperti ini. Jadi menurut rumor yang beredar bahwa Mas Ajun itu sering membuat kegaduhan di kelas, ternyata benar. Karena 2 minggu kemarin Mas Ajun ditinggal kedua orang tuanya. Itu ya Mas Ajun? Ya, saran saja Mas Ajun, kalau bisa itu jangan diulangi. Ya, saya tahu perasaan Mas Ajun. Mungkin Mas Ajun sekarang kurang perhatian dari orang tua atau merasa hidupnya itu sekarang sendiri karena ditinggal orang tuanya ke luar negeri. Saran saja kalau bisa itu mulai dikurangi atau kalau bisa jangan diulangi lagi, karena itu bisa berdampak atau efeknya itu tidak hanya di Mas Ajun saja, tapi efeknya juga ke teman-teman
satu kelas. Saya merasa kurang diperhatikan bersama keluarga, dan saya mencoba membuat kegaduhan di kelas agar diakui oleh teman-teman. Saya mohon maaf Pak jika perbuatan itu salah. Gini Mas, ya kalau minta maaf ke saya tentu pasti langsung akan saya maafkan. Cuman gini, Mas Ajun tadi itu ditinggal oleh kedua orang tuanya beberapa minggu kemarin ke luar negeri. Akhirnya Mas Ajun ini mencoba membuat kegaduhan di kelas supaya diperhatikan. Ya kalau mau minta maaf ke saya pasti langsung saya maafkan. Cuman saya beri saran, kalau bisa itu jangan diulangi lagi. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Nah sekarang Pak Nafi ingin tanya, kira-kira ada nggak cara yang efektif untuk memenuhi kebutuhanmu tersebut? Kamu tadi mengatakan kalau kamu kurang diperhatikan sama keluarga, akhirnya kamu membuat kegaduhan di kelas, ya kan? Nah itu kan kebutuhanmu kan kurang diperhatikan. Nah kira-kira ada nggak cara yang paling efektif supaya kebutuhanmu itu terpenuhi? Mungkin saya bisa perbaiki perbuatan saya Pak dengan cara aktif bergaul dengan teman-teman satu kelas, mengurangi perbuatan gaduh saya, dan meyakinkan diri saya untuk tidak mengulangi lagi. Oke, mantap sekali Mas Ajun jawabannya. Mumpung masih belum jauh, lakukan semua yang sudah Mas Ajun inginkan tadi itu. Namun untuk melakukan hal itu tidak mudah Mas Ajun. Kenapa? Karena Mas Ajun harus mempunyai komitmen yang tinggi atau niat yang tinggi supaya tidak mengulangi hal-hal itu tadi lagi. Gimana? Sanggup ya Mas Ajun tidak mengulangi lagi? Sanggup? Sanggup. Oke, mantap. Mas Ajun sudah menyatakan sanggup tidak akan mengulangi lagi. Oh iya Mas Ajun, Mas Ajun masih ingat nggak dengan nilai-nilai yang telah kita sepakati? Masih ingat Pak? Apa? Mandiri, kreatif, dan gotong royong. Oke, mantap sekali Mas Ajun. Saya tanya. Setelah percakapan yang kita lakukan panjang lebar tadi Mas Ajun, kira-kira Mas Ajun ini itu ingin menjadi orang seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang bisa bermanfaat untuk semua orang Pak, karena itu cita-cita orang tua saya. Mantap, bagus sekali Mas Ajun. Itu adalah tekad atau keinginan yang kuat dan merupakan salah satu cita-cita yang sangat mulia sekali. Dan tentunya untuk mencapai itu bukanlah hal yang mudah. Kenapa? Karena harus dengan niat dan komitmen yang tinggi untuk bisa mewujudkan hal itu. Salah satu contohnya misalkan dengan cara hal-hal yang paling ringan saja. Satu, mentaati peraturan, tidak datang terlambat, tidak mengucapkan kata-kata yang tidak sopan, ya. Terus aktif, kreatif, mandiri, dan suka menolong. Dan tentunya tidak membuat gaduh di kelas yang sudah Mas Ajun lakukan tadi itu. Bercanda Mas Ajun ya. Ya terima kasih Pak Nafi. Dan satu hal lagi yang harus Mas Ajun ketahui, bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Dan kamu bukanlah satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan seperti ini. Kakak-kakak kelasmu kemarin itu juga pernah melakukan kesalahan seperti ini, juga ikut Pak Hanafi bantu, dan banyak ibu bapak guru yang lain, terutama guru-guru BK di SMK Negeri 1 Danau ini yang ikut membantu kakak kelas tadi itu. Oleh karena itu, Bapak berharap Mas Ajun bisa mengurangi kegiatan-kegiatan yang membuat kegaduhan di kelas, ya, yang membuat ramai di kelas, yang bisa memicu teman-teman Mas Ajun itu gaduh atau ramai. Dan saya juga berharap ini yang paling penting, supaya Mas Ajun ini bisa mewujudkan cita-cita mulia dari orang tua Mas Ajun tadi itu. Cita mulia agar Mas Ajun ini nantinya setelah lulus SMK bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih banyak Pak. Sekali lagi terima kasih. Saya jadi
orang tua saya, Pak. Oke, sama-sama Mas Ajun, mantap sekali ya. Jadi Mas Ajun, saya ulangi lagi ya, sanggup nggak kira-kira tidak mengulangi lagi membuat kegaduhan atau keramaian di kelas? Sanggup, Pak. Sanggup ya? Sanggup. Sanggup. Dan Mas Ajun juga tadi sekian panjang lebar kita percakapan, Mas Ajun juga tadi menyatakan sanggup. Selanjutnya lagi saya lihat Mas Ajun ini juga tekadnya kelihatannya kuat untuk tidak mengulangi lagi. Itu harapan besar saya juga, harapan teman-teman Mas Ajun juga yang banyak cerita sharing ke saya agar Mas Ajun ini bisa berubah dan tidak mengulangi hal tersebut. Itu ya Mas Ajun. Oke, ini menurut saya sudah cukup. Mas Ajun juga sudah sanggup tidak akan mengulangi lagi. Saya rasa cukup sekian. Mungkin Mas Ajun bisa melanjutkan lagi. Tadi kan katanya Mas Ajun lagi asik-asiknya bercerita dipanggil untuk menemui saya. Jadi sekarang Mas Ajun bisa langsung kembali lagi untuk melanjutkan cerita-cerita asiknya lagi. Dan kalau bisa cerita asiknya itu yang bersifat positif, yang bisa meningkatkan motivasi belajar teman-teman Mas Ajun, dan jangan malah cerita-cerita yang bisa membuat gaduh teman-teman Mas Ajun, gitu ya. Oke, terima kasih Mas Ajun. Itu saja ya. Karena kondisinya masih pandemi, salamnya gini saja, bahasa saya. Oke, terima kasih Mas Ajun. Terima kasih, Pak. Ya.